Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Jelas, Tat. Alhamdulillah. Mungkin yang lain bisa dibuka aja videonya, kamera videonya. Nggak kedengeran suaranya. Suaranya, halo. Udah kedengeran belum? Nggak kedengeran suaranya ya. Hmm? Hmm. Dia dengar suara anak tapi anaknya nggak bisa dengar suara beliau. Bentar, bentar. Eh, Apa? Ada di komputer. Ada gede. Suara komputer. Ini dengar ya. Sini. halo, kedengeran nggak Assalamualaikum. suaranya? Terdengar. Terdengar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Iya. yang lain videonya bisa dibuka aja kameranya. Alhamdulillah. Kelihatan Ustaz. Ajib, ajib. Baru 5 ya. Eh, kita mulai sekarang atau kita nunggu yang lain dulu ini kira-kira? Nunggu kali Ustaz 5 menit lagi mungkin jadwalnya karena pukul 8 kali ya. Oh Jadi ya, masih pada nunggu. Ini siap, waktu siap. waktu Bangkok dengan waktu Indonesia sama ya Ustaz? Iya, ini dari ininya, dari Adminnya. aplikasinya langsung seperti itu ini. Oh Kebetulan. gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Ini sambil nunggu yang lain mungkin eh, bisa tanya jawab santai dulu ya. Ya, iya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Ini ada Bapak Umar Ahmad Ali. Dari mana, Pak? Mana Ustaz? Bekasi Nah, Ustaz. oh dari Bekasi, Bekasi. Bekasi. Insya Allah. Nah, Nih, Bekasi Ustaz. Mm-mm. ini ada Mas Nur Dias. Pak Nur Dias nih. Semuanya di kamera terlihat muda ini, Alhamdulillah. Mana aja yang kelihatan tua Ya, Ustaz, Tat. jenggotnya udah putih nih. Anda, anda. Ana dari Bogor, Tat. Masya Allah. Banyak ya dari Jawa Barat, Masya Allah. Ashabna teman-teman kita dulu dari Jawa Barat banyak Ya, juga. Masya Allah. Ada yang dari tadi itu Pak Sukamto. Bisa dibuka kameranya Pak Sukamto. Eh, Maaf ini kayaknya juga eh, baru pertama ini main-main Zoom. Biasanya cuma via WA saja gitu. Ana izin ngeprint materinya Ustaz. Materinya anak print out Ustaz supaya mudah Oh, bacanya. nggih, Kadang-kadang kalau nggak lagi apa-apa. di jalan susah. Nggih, nggak apa, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Iya. Pak Sukamto. Sehat Pak? Halo, Pak Sukamto. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ustaz. Di- Dibuka saja kameranya Pak, nggak apa-apa ini biar tambah akrab kita. Nah, sinyalnya angkat dulu. Oh ya. Ini sudah pukul 8. Bagaimana kalau sambil kita mulai dulu gimana? Boleh, Ustaz. Sebentar. Mangga, Ustaz. Monggo. Kelihatan dulu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dikasih kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan Zoom perdana kita malam ini ya, dalam rangka niatnya sama semua belajar khidmah lil ilim semuanya, semoga kedepannya diberikan gampang, kelancaran, diberikan taufik mudah dalam memahami membaca kitab kuning gitu ya. Alhamdulillah. Amin. Dan yang selanjutnya, karena sejauh ini materi awal kita masih dalam tahap pengenalan dan sebelumnya mungkin saya ingin mengulang lagi. Jadi fokus kita dalam pembelajaran awal ini itu membaca kitab tapi belum pada tahap membaca kitab gundul. Ini masih membaca, menganalisis, lebih ke menganalisis kalimat ya, karena untuk membaca kitab gundul itu yang diperlukan memang analisis yang cepat. Jadi insya Allah nanti di tahap awal ini kita lebih sering ke menganalisis kalimat satu persatu secara detail sampai akhirnya nanti harapannya pada titik bisa membaca kitab gundul. Ya, jadi mungkin dari peserta ada yang sudah punya dasar, kami harap bersabar dulu agar yang lain juga bisa mengambil manfaat dari Akademi Al-Mawahib ini, gitu ya. Bisa dipahami semuanya ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Sebelumnya saya perlu mengenalkan diri saya dulu atau bagaimana nih, kayaknya baru pertama tatap muka ya. Boleh, Ustaz. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan lagi, nama saya
Muhammad Miftahur Razak, biasa dipanggil Pak Miftah. Saya berasal dari Blitar, ya. Apa itu yang terkenal, makamnya Bung Karno, ya, dekat makamnya Bung Karno rumah saya. Dan alhamdulillah diberikan amanah untuk menemani teman-teman dari Akademi Al-Mauhib ini selama 2 bulan di tahap awal, ya, untuk kemudian bagi yang menginginkan insya Allah nanti ada tahap lanjutan pada titik membaca kitab kuning, itu seperti itu. Adapun pendidikan saya itu yang paling lama di pondok memang, kebetulan saya alumni Pondok Dalwa Bangil, itu seperti itu. Insya Allah cukup, ya. Ketika cukup, mari kita lanjutkan ke fokus kita malam ini, yaitu menganalisis kalimat, ya, menganalisis kalimat yang tadi pagi sebagian sudah mengerjakan, alhamdulillah, ya, dan sudah melihat nilainya masing-masing, ya. Ya, Ustaz. Ya, Salah masih. alhamdulillah. Yang nilainya bagus, alhamdulillah. Yang nilainya belum bagus, alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak, karena ada kesempatan untuk membenarkannya lagi. Ya, jadi tidak masalah karena sekali lagi saya katakan eh, kita ini masih bekal. Kita belum pada titik membaca kitab, belum. Bukan tidak, ya, belum pada titik membaca kitab, kita menganalisis dulu. Dan ketika memang kita sudah terbiasa menganalisis, itu nanti insya Allah seperti kitab kuning ataupun mungkin mushaf Al-Quran, sedikit-sedikit nanti kita cepat faham, ya, faham dari maksud kalimat tersebut atau apa yang tersirat dari kalimat tersebut. Itu pun muncul setelah kita benar-benar bisa menganalisis kalimat, itu seperti itu, ya. Jadi kami harap bersabar dan lebih sering berlatih memang, ya. Makanya dari kemarin seperti polling dalam rangka memang mewujudkan terbiasa dulu. Akhirnya nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah kedepannya lebih mudah. Itu seperti itu, ya. Bisa langsung kita mulai atau mungkin ada pertanyaan dari peserta? Lanjut dulu, Ustaz. Lanjut, alhamdulillah. Ini untuk yang di layar saya ganti screen-nya dengan materi tadi pagi, ya. Terlihat enggak itu? Coba di screen-nya terlihat pertanyaan tadi pagi. Halo? Halo, maaf, ini sinyalnya keputus tadi. Halo? Sudah kelihatan, ya? Nggak ada Ya, suaranya, Ustaz? kelihatan Ustaz, kelihatan. Nah, alhamdulillah. Lu Suaranya terdengar? bentar. Terdengar jelas Ustaz. Alhamdulillah. Dah, kita mulai dengan membahas latihan kita pagi ini, ya, karena di latihan pagi ini memang sengaja soalnya kami bedakan di latihan sebelumnya. Ketika latihan sebelumnya itu kita masih menggiring satu persatu, dan mulai latihan hari ini kita coba lebih ke pembahasan satu isim secara langsung. Itu seperti itu. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ya. Bisa dilihat di screen, ya. Termasuk kalimat apa lafadz yang bercetak merah. Di situ ada lafadz sayadhabu, ya. Kira-kira dari peserta semuanya
Lafat apa itu sayadhabu itu? Isim, fi'il madhi, fi'il amr atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari. Fi- Fi'il. Fi'il Fi'il mudhari, Ustaz. Nah, fi'il mudhari'. Mudhari. Alhamdulillah. Ya, kemarin sudah sempat kita singgung bahwasanya sin dan saufa itu hanya masuk pada fi'il mudhari'. Ya, jadi ketika ada kata kerja depannya sin pasti fi'il mudhari', tidak mungkin fi'il yang lain. Nah, berarti yang lain. jawabannya untuk pertanyaan ini adalah do, fi'il mudhari'. Lanjut, kita soal berikutnya. Ya, kenapa kalimat yang bercetak merah dibaca rofa? Ada kalimat apa itu yang bercetak merah? Halo? Sini, Bang. Fi'il mudhari sahih akhir. Nah, ada fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, jadi mungkin dari peserta masih bingung, Ustaz. Kemarin itu kan nggak ada istilah sahih akhirnya. Ya, jadi di sini sebenarnya itu ada, cuman bahasanya bukan sahih akhir. Kalau di materi itu fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat, ya. Tidak berakhiran huruf ilat itu istilahnya fi'il mudhari' sahih akhir. Ya, jadi bisa Itu diingat-ingat atau mungkin kalau perlu ditulis untuk memudahkan, ya. Bahasanya yang dimaksud dengan fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat. Ya, huruf ilat itu apa saja? Huruf ilat itu ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Ya, ketika fi'il mudhari' tidak berakhiran 3 huruf itu, maka dikatakan fi'il mudhari' sahih akhir. Baik, alhamdulillah sudah banyak yang paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Kalimat apa yang bercetak merah di bawah ini? Ada lafaz Ahmadun. Ya. Isim mabni. Ahmadun isim. Isim mu'rob. Nah, Ahmadun ini adalah isim yang mu'rob. Mu'rob. Kita kembalikan lagi. Apa itu isim mu'rob? Isim yang bisa berubah. Nah, isim yang bisa berubah akhirnya. Perlu Akhirnya. diingat ya. Ilmu nahwu itu hanya membahas akhir kalimat. Jadi Ahmadun dalam ilmu nahwu itu yang dibahas hanya dunnya itu. Ya, jadi seperti itu. Makanya di materi itu disebutkan isim mu'rob itu isim yang berubah akhir kalimatnya. Akhir kalimat. Ya. Karena nanti kalau awal kalimat itu kaitannya dengan ilmu sorof. Itu seperti itu. Baik, kita lanjut selanjutnya. Ya. Apa hukum kalimat di bawah ini yang bercetak merah dan apa sebabnya? Ya, saya Ahmadun. Lafaz Ahmad. Hukum kalimatnya adalah dibaca i'rab rofa. Rofa. Tanda rofanya doma karena isim Tanda rofanya mufrad. dumah karena Isim mufrad. isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Tunggal. Tunggal, Ustaz. Nah, isim yang menunjukkan arti tunggal. Baik. Ya, berarti jawabannya adalah dibaca rofa, tanda rofanya dumah karena isim mufrad. Lanjut ke soal berikutnya. Dilihat dari berubah atau tetapnya akhir kalimat. Nah, ini tadi sepertinya dari 21 peserta yang menjawab, ini yang salah ada 13 tadi saya cek. Coba kita lihat punyanya jenengan termasuk yang benar atau yang salah ini. Dilihat dari berubah atau tetapnya akhir kalimat, berarti ini istilahnya apa? Berubah akhir kalimat berarti istilahnya mu'rab,
Ya, tetapnya akhir Isim kalimat mu'rob. namanya Mabni, isim mabni. Nah, Mabni. kalimat yang bercetak merah tersebut termasuk kalimat isim Isim mufrad. mu'rob. Ingat Mu'rob. ya. Tadi kayaknya masih Isim banyak mu'rob. yang menjawab isim mufrad. Ingat-ingat. Isim mufrad, musanna, jamak itu pembagian isim dilihat dari kuantitas atau jumlahnya. Ya, kalau mufrad 1, musanna 2, jamak banyak. Sedangkan dilihat dari berubah dan tetapnya itu cuma 2. Kalau ndak isim mu'rob, ya isim Mabni. 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 Itu seperti itu. Mabni. Ini salah satu soal yang agak mengecoh dan kebetulan Berarti ini isim mu'rob ya, Ustaz. banyak yang belum benar di soal yang ini. Lanjut. Soal berikutnya. Kalimat yang bercetak merah merupakan kalimat, ada apa saja itu yang bercetak merah? Huruf Wawu. dan Wawu mabni, dan Ustaz. ila. Wawu dan nila. Wawu dan ila ini berarti termasuk kalimat isim, fi'il atau huruf? Huruf. Huruf itu berarti mabni atau mu'rob? Mabni. Mabni. Mabni, Jadi berarti jawabannya adalah kalimat huruf yang Yang mabni. mabni. Baik. Lanjut berikutnya. Analisis yang benar dari kalimat yang bercetak merah adalah, ya, yang bercetak merah itu lafadz al-madrasah. 1. Fi'il mudhari' mu'rab hukumnya dibaca rofa. Benar atau salah kira-kira? Salah. Salah. Ya, karena ada alnya. Kalau ada alnya, pasti dia adalah isim. Nah, di situ ada 3 jawaban isim. 1. Ya, kita jawab isim mufrad karena kemasukan al dan dijarkan. Kira-kira Betul, Ustaz. betul atau salah? Betul. Betul. Ya, apa yang mengejarkan al-madrasah? Ila. Huruf ila. Ya. Jawaban Ila. selanjutnya, coba dulu kita lihat. Isim jamak taksir karena kemasukan al. Benar atau salah? Salah. Salah. Karena menunjukkan arti tunggal. Bukan jamak taksir. Yang nomor 4 jawabannya isim mufrad hukumnya dibaca rofa. Al-madrasah itu dibaca rofa atau bukan? Bukan. Bukan, berarti salah. Berarti jawabannya adalah jawaban yang nomor 2. Nomor 2. Al dan dijarkan. Nah, isim mufrad karena kemasukan al dan dijarkan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat yang bercetak merah termasuk isim apa? Isim atau fi'il al-madrasah? Isim. Isim. Ya. Kalau dilihat al-madrasah ini mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Berarti isim mufrad ini termasuk mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Jadi jawabannya adalah al-madrasah termasuk isim yang mu'rob. Nah, jawabannya isim mu'rob. Lanjut soal berikutnya. Ya. Kalimat di bawah ini tersusun dari, ya, ingat kalau tersusun ini kaitannya dengan susunan kalimat dalam bahasa Arab itu cuma 2, yaitu kalau tidak jumlah, yang pertama jumlah ya, yang kedua jumlah fi'liyah. Cuma 2 itu. Ya. Dilihat berarti sayadhabu Ahmadun wa Zaidun ilal madrasah. Kira-kira ini termasuk jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Ya. Tandanya paling enak jumlah fi'liyah itu didahului fi'il. Ya, itu cuma buat menandai. Tapi kalau ditanya, maaf ya, ini kadang nih cuma buat belajar. Ya, cuman kalau ditanya apa itu jumlah fi'liyah, jangan dijawab jumlah yang diawali fi'il. Sebenarnya benar tapi belum nggak sempurna jawabannya. Ya, jadi ketika ada pertanyaan apa itu jumlah fi'liyah, jawabannya adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya. Di sini karena fa'il belum dibahas, makanya saya nggak mau pakai istilah itu.
Ya, kita pakai istilahnya yang didahului fi'il itu saja. Insya Allah nanti ketika sudah sampai bab fa'il baru kita tambahi istilah dari jumlah fi'liyah ini. Lanjut. Ya. Oh ya, sebelumnya maaf. Dalam jumlah fi'liyah, ya mungkin yang bawa pulpen bisa ditulis. Ini kemarin bagus banget ada yang tanya, Ustaz, ya. Kalau kemarin tuh di grup yang perempuan jamak muannas salim itu. Ya. Ustaz, kok fiilnya satu tunggal tapi fa'ilnya kok banyak? Gitu ya. Kayaknya ada yang seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu ya. Untuk jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah, fi'il pada jumlah fi'liyah itu tidak berubah kecuali tergantung pada gendernya fa'il. Ya, saya ulangi. Dalam jumlah fi'liyah, fi'il tidak berubah kecuali menyesuaikan gendernya fa'il. Dalam artian, ketika fa'ilnya laki-laki banyak, Gender itu apa, Ustaz? gender itu maaf, gender itu muzakkar atau muannas. Bisa dipahami ya? Nah, jadi Gendernya fi'il. ya, jadi gender itu muzakkar atau muannas. Ya. Jadi kami ulangi, jadi dalam jumlah fi'liyah ya, meskipun pelaku pekerjaannya banyak laki-laki mungkin, itu tetap kata kerjanya tunggal. Ya, yadhabu bukan yadhabuna, tetap. Dan ini beda dengan jumlah ismiyah. Ya. Dalam jumlah ismiyah, khobar menyesuaikan mubtada dari segi gender dan jumlahnya. Kami ulangi. Untuk jumlah ismiyah, khobar mengikuti mubtada pada gender muzakkar atau muannas dan jumlahnya. Jadi memang ada perbandingan yang mencolok di antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik, bisa kita lanjut? Itu lo kasih potong. Ya, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, kalimat yang bercetak tebal termasuk ya dari soal at-tilmidatu qad qara'na al-Qur'an. Qad qara'na. Ini yang tebal yang mana Ustaz nih? Warna soalnya. Yang warna atau yang tebal nih? Kan ini tadi Yang maco warna. juga nih. Oh iya, benar, Iya. benar. Ya, ini yang warna maksudnya yang warna. Nah, ini banyak yang ngecel nih. Maaf, mungkin ini juga termasuk koreksi ini ya. Iya. Bonus ini. Baik. Ya, jadi ini yang berwarna yang saya maksud. Yang ini kalau tebal semua ini. Benar, Pak, Iya, benar. tebal semua. Ya. Jadi kalimat yang berwarna. Ya, lafadz qad qara'na. Qad Dia qara'na. termasuk fi'il apa? Fi'il atau isim? Fi'il. 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 Kau tahu kalau fi'il? Kemasukan qad. Baik. Ya, kalau fi'il ada 3, madi, mudhari, amr. Qara'na ini termasuk fi'il apa? Fi'il Mati. madi. Kok tahu kalau ini fi'il madi?
Kemasukan kok. Korokna. Nah, Kot itu kan tanda fiil, ya kan? Fiil kan ada 3. Oke. Ya, yang jadi pertanyaan kok bisa disimpulkan kalau itu fiil madhi? Tahu dari mana? Kan nggak ada artinya ini. Kalau mudhari kan biasanya diawali sama dengan ya dan ta. Kalau fiil amr biasanya diawali huruf alif dan. Kalau menurut kemasukan sofa sama Nah, betul. Ya, kalau fiil mudhari itu biasanya normalnya itu diawali dengan huruf ya, anak ta, alif. ataupun alif. Alif. Ini namanya huruf mudharaah. Jadi ada ya, ta, dan alif. Ya. Otomatis ketika tidak didahului 3 huruf itu, hampir bisa dipastikan itu adalah fiil madhi. Nah, jawabannya fiil madhi. Nun termasuknya bukan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Kalimat di bawah ini atau yang bercetak merah merupakan kalimat korokna. Korokna tadi sudah ketemu kan? Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Berarti fi'il madhi hukumnya Mabni. Ya. Mabni. Mabni. Baik. Ya. Nah, mabni nih jawabannya. Langsung kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kalimat di bawah ini tersusun dari At-tilmizatu qad qara'nal Qur'an. Lihat. Jumlah ismiyah. At-tilmizatu. Fi'il atau isim? Isim. Nah, berarti jumlahnya apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik. Langsung kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa hukum kalimat yang bercetak tebal? Merah, Ustaz. Yang pasti dumah, berarti dumah itu tanda i'rab rofa. Ya, dengar. Ini nih jujur saya masih dumah tok. Ya, ini kita fokus dulu ke dumah, banyak contoh. Ya, jadi sampai nanti kita apa sih kalau bahasa Jawanya titen gitu loh. Biar ingat terus, oh dumah itu adanya ini. Dumah fi'il mudhari'nya sahih akhir. Dilihat at-tilmizatu. Kita analisis dulu. At-tilmizatu ini termasuk isim apa? Jamak muannas salim. Kok tahu kalau jamak muannas salim? Ya, alif dan ta. Berakhiran alif Dan ta. Nah, ini pelajaran karena kemarin masih banyak yang salah paham, dikiranya berakhiran dumah. Nah, salah ya. Karena tandanya jamak muannas salim ini berakhiran alif ta. Berarti jawabannya adalah rofa. Tanda rofanya adalah dumah karena isim jamak muannas salim. Ingat. Muannas salim. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga salah ini soalnya ini berarti kurang benar. Kalimat yang bercetak tebal ini maksudnya yang berwarna ini ya. Kalimat yang bercetak tebal ini yang berwarna. Termasuk tadi sudah ketemu isim apa ini tadi? Isim jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim berarti mu'rab atau mabni? Mu'rab. Isim mu'rab. Ya, isim mu'rab karena bisa berubah akhirnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Kalimat yang bercetak tebal, maksudnya ini yang berwarna merah. Ya. Termasuk jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim dan diketahui dari Akhirnya berubah alif, alif ta. Ya, diingat-ingat alif ta. Lanjut ke berikutnya. Analisis yang salah dari kalimat yang berwarna merah adalah isim mu'rab.
Al-Qur'an Yang itu isim salah. Ayo, mu'rab. coba kita bahas Isim satu-satu. tasniya karena Yang pertama, berakhiran isim alif lam. mufrad. Al-Quran ini isim mufrad atau tidak? Benar, benar Ustaz. Itu benar. Betul. Isim mufrad. Ya. Lanjut, loncat dulu. Isim jamak taksir. Bener nggak Al-Quran itu artinya tunggal atau jamak? Tunggal Ustaz. Tunggal. Betul. Ya. Isim yang mu'rob. Al-Quran itu karena isim mufrad berarti mu'rob atau mabni? Mabni Ustaz. Mu'rob. Nah, Al-Quran itu mabni. mu'rob. Al-Quran itu mu'rob ya. Akhirannya loh ya, akhirannya. Mu'rab. Mufrad berarti isim yang mu'rob. Ya. Kurang satu yang belum kita bahas. Isim tasniyah karena berakhiran alif nun. Salah. Bukan. Salah. Nah, Bukan, itu bukan. salah. Ya. Meskipun Tapi salah Al-Quran jawabnya. ini berakhiran alif nun, tapi ini bukan isim Tetapi bukan isim tasniyah. Karena diingat alif nunnya isim tasniyah, ya. Alif nunnya isim tasniyah itu pasti berharokat kasroh nunnya. Tapi jawabannya ada dua saja. Jawabannya Isim satu. jamak taksir juga salah kan, Zat? Oh iya, isim jamak taksir juga salah. Benar. Ini jawabannya dua. Ini B dan C. Dua dan tiga kan? itu salah. Jawabannya Dua dan 2, tiga. B dan C ini sama-sama salah. Salah. Ya, jadi diingat-ingat untuk isim tasniyah itu meskipun berakhiran alif nun, itu nunnya pasti berharokat kasroh. Ya. Kolamun menjadi kolamani. Babun menjadi babani. Baitun menjadi baitani. Masjidun menjadi masjidani. Ya, ingat-ingat. Akhirnya mesti kasroh untuk isim tasniyah. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini soal terakhir. Fi'il dalam kalimat ini termasuk fi'il. Ayo, dalam kalimat itu yang fi'il yang mana? Mudhari yang mabni Ustaz. Sayadhabanna. Mudhari mabni. Sayadhabanna ini fi'il mudhari yang mabni. Kenapa kok mabni? Ada nunnya. Oh iya. Nun taukid. Ada nun taukid. Iya. Ya. Jadi sedikit menambahkan atau enggak sih ngulangin di materi saja. Nun taukid itu artinya sungguh. Ya, jadi kalau yadhabu itu pergi, akan pergi Ahmad dan Zaid ke madrasah. Ketika kemasukan nun taukid sayadhabanna, jadinya sungguh akan pergi Ahmad dan Zaid ke sekolah. Ya. Alhamdulillah ini semua soal sudah kita bahas dengan cepat. Ternyata juga alhamdulillah banyak yang sudah paham terkait pembagian isim, fi'il, dan huruf. Dan ini berarti cukup ya screen-nya. Kami matikan. Ya. Ustaz, Afwan, tadi yang terkait dengan fi'il fa'il Ustaz. Bisa diulang Ustaz. Yang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sama ismiyahnya. Oh gitu ya. Untuk jumlah fi'liyah, ya kami ulangi. Untuk jumlah fi'liyah, fi'il ya berubah karena gendernya fa'il. Ya, maaf ini tadi saya bahasanya nggak bisa sama karena ini maksudnya pakai ingetan gitu, nggak ada marojek kitabnya. Ini jadi sifatnya kesimpulan. Jadi menurut ke fa'il gitu. Berubah Ya. gendernya. Jadi jumlah fi'liyah dalam jumlah fi'liyah fi'il berubah karena gendernya fa'il.
Ingat-ingat, gender itu muzakkar atau Muannas. muannas. Dalam artian ketika jumlah itu fi'liyah, meskipun fi'ilnya mufrad, terus fa'ilnya banyak, tidak masalah. Itu tetap benar. Ya, atau mungkin fi'ilnya satu, yadhabu tok, bukan yadhabani. Tapi pelakunya dua, fa'ilnya dua, itu juga benar, nggak masalah juga. Ya, itu kalau jumlahnya fi'liyah. Iya. Ya. Beda dengan jumlah ismiyah. Ya. Dalam jumlah ismiyah Maka khobar Mengikuti mubtada, alhamdulillah. Ya, khobar mengikuti mubtada pada gender dan jumlahnya. Ya, gender itu muzakkar muannas, jumlah itu berarti ada isim apa aja? Kalau dilihat dari jumlah, isim dibagi menjadi berapa? Isim mufrad Isim mufrad, betul. Satu. Yang kedua isim tasniyah. tasniyah. Terus isim muannas Jamak. jamak. Jamak ada berapa? Jamak mudakkar, Ada jamak taksir, ada jamak Muzakkar, jamak muzakkar salim. salim, ada jamak muannas muannas salim. salim. Nah, ini pembagian isim dilihat dari segi jumlah. Ya, jadi kemarin sepertinya memang di materinya masih disebutkan secara global. Ya, jadi memang pembagian isim itu agak banyak. Jadi kayak lafadz Zaidun di sebelumnya banyak tuh kan. Zaidun tuh kok sudah isimnya mufrad, mu'rab. Ini yang benar yang mana ya? Benar semua. Ya, karena dalam analisisnya itu nanti ketika kita terbiasa menganalisis, ternyata memang pembagian dalam ilmu nahwu itu sangat rinci sekali. Itu seperti itu. Baik, sampai sini selain masalah jumlah mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya ketinggalan, Ustaz. Saya nggak mengikuti yang awal. Saya jadi nggak tahu saya kesalahannya di mana. Oh, oke, sekedap-kedap. Yang bahas masalah latihan tadi pagi ya? Yang tadi ya. Ini untuk yang tadi sudah diulangi enggak apa-apa ya ini analisisnya, biar yang lain juga ambil faedah lagi. Halo, semuanya masih fokus? Ya, Ustaz, masih. Nah, ini seandainya kita ulangi lagi bagi peserta yang baru masuk biar bisa ambil faedah, kira-kira ini yang sudah lama-lama diperbolehkan atau tidak? Tafadhol Ustaz, enggak apa-apa. Ya, ya, Biar lebih lagi. Baik, mari kita simak lagi. Dari awal ini kayaknya soalnya cuma sedikit juga. Ya, termasuk kalimat apa lafaz yang bercetak merah? Fi'il mudhari. Tahu mana kalau itu fi'il mudhari? Karena ada sa. Karena kemasukan sin. Ya. Sin itu artinya akan. Nah, ya ini sedikit tambahan. Ya, sin itu artinya akan. Sama dengan saufa. Bedanya kalau sin itu akan maksudnya pendek. Ya, Sayadhabu Ahmadun wa Zaidun ilal madrasah. Sayadhabu akan pergi Ahmad dan Zaid ke sekolah. Kapan waktunya? Sebentar lagi. Itu makanya sin. Ya. Sin itu akan tapi waktunya pendek. Halo, masih fokus? Ya. Nah, yang kedua ada saufa. Saufa ini kebetulan di sini tidak ada, tapi di materi sudah dipelajari semua kan ya?
Kalau saufa itu akan, tapi waktunya panjang. Ya. Jadi kalau sampai ada yang mengucapkan saufa ya Ahmad wa Zaidun ila madrasah, akan pergi Ahmad dan Zaid ke sekolah. Kapan perginya? Nanti, entar banget. Wallahu a'lam. Karena make saufa. Saufa. Ya, jadi saufa itu artinya sama akan, tapi jangka waktunya panjang. Itu saufa. Ya, bisa kita lanjut? Lanjut. Soal berikutnya. Kenapa kalimat yang bercetak merah dibaca rofa? Alasannya apa? Fi'il mudhari' sahih akhir. Karena fi'il mudhari' sahih akhir. Ini sempat kita singgung. Apa itu fi'il mudhari' sahih akhir? Fi'il mudhari' yang tidak Fi'il mudhari' yang tidak berakhiran huruf ilat. Jadi i'rabnya jelas. Tidak apa, Ustaz? Tidak apa? Yang tidak berakhiran huruf ilat. Huruf ilat itu ada berapa tadi? 3. 3. Apa saja? Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Alif, ya, wawu. Ya, disingkat ayu. Kalau ada ayu, ini ayu yang nggak cantik ini. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat apa yang bercetak merah di bawah ini? Ini adalah isim mu'rab. Kenapa Isim mu'rab? yang mu'rab. Bah. Isim yang mu'rab. Ya. Karena dia termasuk dalam golongan isim jumlah, dilihat dari segi jumlah. Berarti yang bercetak merah ini isim mufrad. Ya. Dan diingat-ingat, ini maaf karena kita sudah belajar mu'rab, mufrad, ya jangan salah. Jadi ketika ada pertanyaan isim apa ini, ya ketika nggak ada maaf mungkin nggak ada pilihan jawaban seperti ini, ya kalau ada pertanyaan Ahmadun isim apa ini, itu jawabannya adalah isim mufrad. Ya, pertanyaan isim apa ini itu cenderung ke pertanyaan isim yang dari segi jumlahnya, bukan dari segi mu'rab mabninya. Bisa dipahami ya? Halo? Ya. Halo. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin ya, kami hanya mengingatkan ketika mungkin nanti ada soal yang tidak ada pilihan jawaban, ketika ada pertanyaan isim apa ini, yang dijawab itu pembagian isim dari segi jumlah, bukan dari segi mu'rab atau mabni. Seperti itu. Berarti ini jawabannya nggak ada. Ada, Bu. Ada. Kan ini ada pilihan Bu. jawaban. Saya Isim yang mu'rab. kalau di sini jawabannya adalah isim yang mu'rab. Ya, ini jawabannya isim yang mu'rab. Ya. Maksud saya ketika ada pertanyaan yang tidak ada pilihan jawaban, esai, mungkin soal esai gitu ya. Nah, baru nanti kalau soalnya esai dijawabnya isim mufrad. Ya, cuman kalau ada esai, ya kita teliti dulu esainya. Kita jawab sesuai esai yang telah disediakan. Itu seperti itu. Ini mah. Sidang apa orang? Baik, kita lanjutkan. Pikir saya dia enggak nih. Mau pikir dia. Teleponnya udah loh. Apa kalimat di bawah ini yang bercetak merah dan apa sebabnya? Hukumnya dibaca apa itu? Hukum barang-barang. Apa hukum? Apa tanda rupanya doma isim mu'rab. Hukum bacaan. Ini berarti hukum bacaan itu kaitannya dengan i'rab. Ya, i'rab itu ada berapa? Berapa? Sedang. Jar jazm. Ada i'rab rafa, nasab, jar, jazm.
Yang masuk pada kalimat isim Banter ya. apa saja i'rabnya? Rofa, nasab, Selain jazm. jer. Anu Rofa, bangun. nasab, jer. Ya, Jer. boleh. Selain Rofa, jazm. nasab, Pasar enggak jer. ya, perumahan Bang Putih. Ya. Heeh. Lah, dengan ini. Oh, alah. Cedek. Kalau dewe. Baik, berarti ini jawabannya adalah Monggo. kalimat Ahmadun hukumnya dibaca rofa, tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. isim mufrad. Baik, karena isim mufrad. Lanjut ke berikutnya lagi. Ya. Dilihat dari berubah atau tetapnya akhir kalimat. Kalimat yang bercetak merah termasuk kalimat Isim mu'rab. Isim mu'rab. isim mu'rab. Ingat ya. Berubah atau tetap ini ada dua, mu'rab atau Mabni. Mu'rab. Kita lanjut lagi. Kalimat yang bercetak merah merupakan kalimat Huruf yang mabni. huruf yang mabni. Mabni. Ingat, semua huruf itu sifatnya Mabni. 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 Nggak ada huruf mufrad, nggak ada. Mabni. Huruf itu sifatnya mabni semua. Jadi nggak bisa ila di-i'rabi menjadi ili, nggak bisa. La tetap ila, wa tetap wa. Itu seperti itu. Wa min awal. Lanjut yang berikutnya. Alhamdulillah ini udah banyak yang paham. Cepat. Analisis yang benar dari kalimat yang bercetak merah adalah al-madrasah. Ada. Itu berarti isim. Isim mufrad. Karena kemasukan alif lam dan dijerkan. Nah, ya, isim mufrad karena kemasukan alif lam dan dijerkan. Kemarin pada latihan sebelumnya analisis kalimat ya sepertinya masih banyak yang belum sempurna dalam menganalisis kalimat yang seperti ini. Ya, jadi masih banyak seperti ilal madrasati yang tertulis hanya karena kemasukan al. Lupa bahwasanya al madrasah ini juga dijarkan. Dijarkan. Salah satu bukannya cukup sudah menjadi alasan untuk menjadi isim. Cukup sebenarnya, tapi ya ini saya kasih tipsnya. Ketika kita tidak terbiasa dengan menganalisis secara detail suatu kalimat, akhirnya kita nanti ilmunya lupa. Atau Pak ya semuanya. Ya. Ketika kita hanya jawab mungkin lafadz ilal madrasah isim karena al. Kita lupa ya bahwasanya al madrasah ini juga dijarkan. Akhirnya ketika bertemu dengan suatu kalimat yang dia dibaca jar tapi tidak ada alnya, dia kesulitan untuk menganalisis. Soalnya apa? Biasanya dia terbiasa menganalisis kalimat isim itu hanya dari alnya saja. Padahal ciri-ciri kalimat isim selain al itu juga dijarkan. Itu seperti itu. Ya. Kami harap besok ini hari Senin ya, hari Senin insya Allah ya sambil kita sharing materi. Ketika memang ada latihan menganalisis, kami harap silahkan dianalisis sedetail mungkin sejauh materi yang kita pelajari. Ya, karena itu sangat-sangat bermanfaat nanti ke depannya. Lanjut ke soal berikutnya. Kalimat yang bercetak merah termasuk fi'il atau isim? Isim. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab jelas. Ya. Isim yang mu'rab. Lanjut. Sayadhabu Ahmadun. Kalimat di bawah ini tersusun dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Jadi sedikit kami singgung dalam kesempatan ini, meskipun kita mungkin belum pada bab fa'il ya, cuman kita sindir sedikit. Nanti fokusnya pada bab fa'il karena ini dasar banget. Jadi memang
harus tahu sedikit-sedikit. Dari fa'il, kan tadi itu jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan Jumlah fi'liyah. fa'il. Kalimat yang tersusun. Fi'il dan fa'il. Ya kan? Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Fa'il Kerja. itu adalah subjek atau pelaku. Jadi ini yang perlu difahami, karena kalau guru saya dulu nasihati saya, sebenarnya kalau pengen baca kitab itu 2 bab bener-bener bisa, itu nanti insya Allah gampang, yaitu bab fi'il fa'il dan yang nomor 2 bab mubtada dan khobar. Karena nggak mungkin suatu bacaan bahasa Arab itu lepas dari 2 bab ini, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Iya. Nah, nggak mungkin lepas dari 2 ini. Jadi memang harus benar-benar teliti banget. Oh ini jumlah ismiyah, oh ini jumlah fi'liyah. Ya, meskipun kelihatannya mungkin akan gampang Ustaz nandainya. Iya, sekarang soalnya fi'ilnya yang sering kita pakai. Suatu saat ketika kita baca kitab, kita akan menemukan fi'il yang asing bagi kita. Nah itu tantangan. Gitu loh. Ya, agar kita tahu, oh ini benar-benar jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi fa'il itu pelaku. Jadi ketika ada kalimat mungkin bahasa Indonesia, Budi bermain bola. Ya, berarti fa'ilnya mana? Inggris ya Pak katanya. Main. Fa'ilnya si Budi. Nah, fa'ilnya si Budi. Atau mungkin ada contoh lagi, Ahmad minum air. Berarti fa'ilnya yang mana? Ahmad. Ahmad. Ya, itu poin 1. Poin nomor 2, jumlah fi'liyah. Sudah kita singgung, dalam jumlah fi'liyah ini, jumlah fi'liyah bahasa Arab, ini predikatnya ditaruh depan, kata kerjanya di depan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu Budi bermain bola, kalau dirubah ke susunan Arab, bermain Budi bola. Oke. Masih bingung atau sudah paham? Masih kurang, masih abu-abu. Masih abu-abu. Nih, saya ulangi. Ya, jadi ini kita pendekatan pakai bahasa Indonesia dulu ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah itu sebenarnya paling mirip dengan bahasa Indonesia. Cuman bedanya kalau dalam jumlah fi'liyah itu kata kerjanya ditaruh depan. Ya, jadi kalau biasanya mengatakan Zahid makan roti, itu kan bahasa Indonesia, ya kan? Halo? Ya. Nah, dalam jumlah fi'liyah ini kata kerjanya ditaruh depan menjadi makan Zahid roti. Ya, ingat-ingat berarti kata kerjanya di depan dan isim yang jatuh setelah kata kerja ya. Ini biasanya mesti fa'il. Ya, mesti fa'il. Dah, itu dulu terkait jumlah fi'liyah. Ya, nanti terkait fa'il insya Allah pembahasan lebih gamblangnya ada bab khusus. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalimat yang bercetak tebal. Ini maksudnya bercetak tebal itu tebal semua. Bercetak tebal di sini maksudnya yang berwarna merah. Ya, kalimat yang bercetak tebal termasuk qad qara'na, berarti itu termasuk apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Thayyib. Jadi maaf kita ulangi. Dari mana tahu kalau itu fi'il madhi? Kan nggak ada artinya. Ya, karena kata kerjanya tidak diawali ta atau ya atau alif. Ya, itu seperti itu. Berarti jawabannya adalah fi'il madhi. Oh ya, Qad. Kemarin sempat ada yang tanya kan di grup. Qad kalau masuk fi'il madhi artinya apa? Sungguh. Ya. At-tilmidatu, murid-murid perempuan itu
Qad qara'nal Qur'an, sungguh mereka telah membaca Al-Qur'an. Di artinya sungguh. Sedangkan qad masuk fi'il mudhari artinya terkadang ya. Ya. Terkadang, kadang-kadang. Ya, tuh. Coba nanti suatu saat kita bikinkan yang qad masuk ke fi'il mudhari. Lanjut. Kalimat di bawah ini yang bercetak merah merupakan kalimat mu'rab. Fi'il yang Mu'rab. Fi'il yang Nih. fi'il madhi, hukumnya Mabni ya. Mabni. Ya, ingat fi'il itu semuanya mabni kecuali fi'il mudhari. Ya, fi'il yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari. Iya. Itu pun kalau tidak kemasukan nun taukid. Ya. Lanjut. Kalimat di bawah ini tersusun dari apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kemarin bagaimana cara mengetahui jumlah itu ismiyah atau fi'liyah? Diawali dengan kalimat fi'il atau isim. dengan kata kalimat itu diawali dengan isim. Tersusun dari mubtada khobar. Nah, tersusun dari mubtada khobar. Ya, tapi karena kita belum belajar mubtada khobar, sejauh ini kita belum singgung itu dulu. Takutnya nanti tambah bingung. Aduh, Ustaz, kemarin isim wis banyak, sekarang enak mubtada khobar ini makhluk yang mana lagi nih? Jadi nanti insya Allah kita bahas di pertemuan setelah bab i'rab ya. Karena maaf, ini bab i'rab ini bab yang paling krusial, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Jadi bab i'rab ini bab yang paling krusial, di mana materi setelah i'rab itu semuanya berkaitan dengan i'rab. Ya, yang otomatis ketika i'rab ini kita kurang fokus atau mungkin menganalisisnya kurang teliti, nanti pada bab berikutnya kita akan merasa berat. Ya, jadi kami harap panjenengan semuanya juga telaten menganalisis atau mungkin sekedar latihan atau mungkin saat ini latihannya kurang banyak, ya enggak masalah, nanti kita bikinkan polling ya, seperti biasanya kita bikinkan polling dulu ya, itu benar-benar untuk latihan karena ini salah satu bab yang paling krusial dalam ilmu nahwu ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa hukum kalimat yang bercetak tebal? Ini maksudnya yang bercetak merah. Ya. At-tilmidatu hukumnya dibaca rofa. Tanda rofanya karena isim jamak muannas salim. Kok tahu kalau itu jamak muannas salim? Alif ta. Ada tambahan alif dan Akhiran alif ta. Ya, ingat-ingat bukan dumahnya, berakhiran alif ta-nya. Yang berikutnya kalimat yang bercetak tebal, berarti ini yang berwarna merah maksudnya. Ya, ini adalah termasuk isim mu'rab. Isim mu'rab. Ya, isim yang mu'rab. Apa itu isim yang mu'rab? Isim yang dapat berubah. Apanya yang berubah? Akhir kata. Akhirnya. Ya, isim yang bisa berubah akhir kalimatnya. Yang selanjutnya kalimat yang bercetak tebal, lagi-lagi yang berwarna merah. Ya, termasuk isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim diketahui dari akhirnya. Dapat diketahui dari akhirnya berupa alif dan ta. Ya. Yang selanjutnya analisis yang salah dari kalimat yang berwarna merah.
Analisis yang salah berarti apa tadi jawabannya? Tasniyah. Yang tasnya dan isim jamak. Isim Nah, jamak taksir. satu isim tasniyah karena berakhiran alif nun. Karena ingat-ingat tidak semua alif nun itu adalah isim tasniyah. Ya, bagaimana menandai alif nun itu tasniyah atau bukan? Nunnya berharokat kasroh. Nah, kalau isim tasniyah, nunnya selalu berharokat kasroh. Ya. Jadi khusus di ini jawabannya 2. Soal terakhir. Ya. Fi'il dalam kalimat ini termasuk fi'il mudhari yang mabni. Mudhari yang fi'il mudhari yang mabni. Baik, kenapa kok mabni? Karena kemasukan nun taukid. Alhamdulillah ya, sejauh ini sudah banyak yang bisa, sudah banyak yang paham, dan untuk selanjutnya kami harap jangan lelah-lelah untuk menganalisis, dalam artian mengerjakannya di waktu senggang saja. Tidak usah terlalu, maksud saya ketika memang mungkin ada kesibukan silahkan dikerjakan dulu, karena kita juga sistemnya online dan kebetulan beberapa pertanyaan pun sifatnya juga masih dasar sekali ya. Jadi kami harap panjenengan semuanya ini lebih telaten menganalisis secara detail. Alhamdulillah sesuai kesepakatan kita, ya kan, kita akhiri Zoom ini pukul 9, sudah pukul 9 ya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan atau masukan untuk kegiatan belajar kita selama seminggu ke depan, silakan. Ini suara biar nggak bising bagaimana ya Ustaz? Kayaknya rame airnya juga agak terganggu. Oh gitu. Gini, untuk suara nih memang sebenarnya dalam pembahasan memang bagus seandainya dimatikan dulu. Jadi karena memang orang banyak, mungkin gini ya, untuk ke depannya selama pembahasan mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu, tapi nanti saya tetap minta waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan panjenengan semua. Dalam artian kami juga pengen tahu sejauh mana kefahaman panjenengan semua, karena takutnya maaf bukannya suudzon ya, karena kita di grup itu kan kita sejauh ini soal-soal itu kan di grup semuanya, kita nggak tahu tuh jawab tuh orang-orang jawab tuh seriusan jawab atau copas dari atas saja itu. Tapi tidak apa-apa, dalam artian saya tidak menyalahkan ketika copas, karena copas itu yang paling simpel ya kan, apalagi copas yang sudah benar gitu loh. Yang lain kirim 3 kali belum benar, ini sekali langsung benar. Jadi tidak apa-apa, cuman akhirnya harap kami pun nanti mungkin sekali waktu mau menyimak lagi dari jawaban yang sudah ada, yang akhirnya harapannya paham titik perbedaannya ini di mana, dan akhirnya bisa menganalisis itu dengan cara yang lebih detail. Itu seperti itu. Dan ini ada beberapa, ini ada surat-surat kotak suara ini. Ada tips hafal kosakata dari Mas Iqbal. Ada Mas Iqbal di sini? Ya. Ya, kalau hafal kosakata, kalau pengen menghafal kosakata ya, cuman di sini kalau dalam kesempatan ini kita tidak fokus ke sana dulu ya.
Jadi maaf ya, yang lain ini saya matikan dulu biar nggak terlalu ribut. Iya, Ustaz. Ya. Jadi untuk tips hafalan mungkin dari panjenengan ada yang memberikan hafalan tuh biar yang enak gimana. Satu, cari tempat yang nyaman. Yang kedua, kalau dari saya dapat pesan dari guru saya itu Syekh Muhammad Amin Al-Jailani, beliau berpesan ketika pengen hafalan cari waktu ba'da subuh sebelum terbitnya matahari. Ya, jadi itu waktu-waktu fresh. Ya, kata beliau, silahkan menghafal di waktu itu. Atau kalau sore hari itu waktu di antara ba'da asar sebelum maghrib. Ya, itu memang enak sekali untuk menghafal nyantai. Ya, dan mungkin kalau memang yang dihafalkan kitab, ya mungkin hafalan hadis gitu ya, itu bisa ditambahkan sebelum hafalan itu silahkan mengirim Fatihah kepada gurunya yang menyampaikan. Kemudian kalau memang dari kitab, yang ngarang kitabnya. Karena itu kalau bahasanya orang Jawa itu kula nuwun itu permisi. Kita kirim Fatihah kepada yang ngarang kitab yang kita pakai, itu bentuk permisinya kita karena kita ingin belajar karyanya beliau dan harapannya ya kita dikasih gampang, kita dikasih mudah. Akhirnya mungkin untuk memahami suatu kalimat kita nggak terlalu ribet gitu loh. Ya mungkin kalau hafalan insya Allah itu cukup sih, sudah bagus banget nanti. Itu seperti itu. Yang lain? Bob? Cukup Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk malam ini. Dan mungkin maaf ini mumpung lagi kumpul sekalian, seandainya Zoom-nya sore kira-kira keberatan atau tidak? Sore jam berapa? Masih sore mungkin sekitar jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sore kerja. Kira-kira ada kesibukan enggak ini kalau sore? Enaknya pada maghrib sampai isya Ustaz. Oh pada gitu. maghrib sampai isya gitu. Berarti memang yang longgar malam hari ini ya? Iya, pada isya aja sampai jam 9 gitu. Setelah isya nih. Oh gitu. Susah kalau pada maghrib sampai isya karena kita ini di daerah Oh iya, Sulawesi. beda ya, betul waktunya ya. Oh iya, benar. Waktunya. Siap. Oke. Berarti Zoom-nya insya Allah tetap malam hari gitu ya? Iya. Ya, insya Allah. Seperti ini aja sudah bagus. Ya. Cuma peserta harus kondisikan di areanya masing-masing dan agar tidak mengganggu jalannya Zoom. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Dan sebenarnya nanti gini, ini kan kita rekam Zoom kita ini selama berjalan ini kita rekam nanti insya Allah kita upload di YouTube, nanti kita sharekan ke panjenengan semua. Barangkali mungkin ada yang ketinggalan faedah atau ingin ada faedah yang ditulis, nanti bisa istifadah, bisa ngambil faedah tersebut dari rekaman Zoom kita hari ini, itu seperti itu. Jadi cukup sekian, alhamdulillah sudah jam 9, sebagian silakan nanti istirahat sambil santai. Besok hari Ahad silakan bersantai ya. Ya nanti hari Senin kita akan perang lagi dengan i'rab. Ini kebetulan kita baru belajar satu tanda i'rab dumah. Ya ini rofa saja kita masih kurang 3, tapi tidak masalah. Ya, kita step by step, pelan tapi pasti, nanti insya Allah silahkan bagaimananya kasih masukan ke kita supaya lebih baik lagi gitu ya. Alhamdulillah, kita akhiri sekian, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih waktunya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Terima Terima kasih Barakallahu Ustaz. fikum. Jazakumullah. Izin live.